Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Petrina Valda Maheswari dari NIM G002424. Jadi di sini saya akan membuat video dengan laporan anatomi blok 1.3, laporan 1, laporan 2 maupun laporan 3. Nah, jadi untuk soal laporan 1, yang pertama kita baca dulu. Nah, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa six-pack maksimal? Alif sebagai anak gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya berubah menjadi kotak-kotak. Nah, soal yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Nah, lanjut aja. Jadi, tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior itu di perut kita, di bagian dada kita tuh ada yang namanya musculus latissimus. Musculus latissimus dorsi, ada musculus serratus arterior. Nah, selanjutnya di bagian yang selanjutnya ada bagian musculus abilocus interior abdominis atau interior intercossalis intern. Dan itu ada dari 5 sampai 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada lapisan kulit, ada sebelumnya ada lapisan kulit dulu, lalu ada lapisan mungkin ada lemak, selanjutnya ada bagian daging atau otot-otot kita, selanjutnya ada bagian otot, ada bagian tulang. Nah, yang selanjutnya ada bagian musculus pectoralis majores. Selanjutnya ada vagina musculi recti, ada abdominis, itu di bagian tepi potongannya. Yang selanjutnya ada bagian linea alba yang di tengah-tengah itu seperti garis. Nah, yang selanjutnya ada musculus rectus abdominis dan untuk bagian-bagian lainnya. Nah, yang selanjutnya di bagian bawah perut kita itu ada yang namanya aponeus musculi. Itu yang bagian ini saya zoom. Nah, yang selanjutnya ada bagian ligamen pectinea atau koper. Nah, yang di selanjutnya yang saya tunjukkan itu ada ligamen reflexum. Nah, yang selanjutnya ada ligamen lacunara. Nah, yang selanjutnya ada tuberculum pubicum, ada ligamen posterium penis, dan yang selanjutnya untuk di bagian sampingnya juga ada spina iliaca anterior superior ada ligamen inguinal, ada musculus cremaster, ada falx inguinalis, dan selanjutnya ada ligamen reflexum dan ada femoris. Nah, lanjut itu ada di bagian belakang kita, di bagian dinding abdomen anterior atau potongan permukaan. Nah, di bagian permukaan tadi ini seperti yang di bagian samping dulu itu ada musculus serratus anterior yang seperti garis itu. Nah, dapat dilihat itu pun yang awalnya itu adalah kulit, selanjutnya ada lemak, dan yang selanjutnya itu ada processus sigmoidus. Dan yang selanjutnya ada otot-otot seperti otot musculus pectoralis major, terus ada yang musculus serratus anterior tadi. Nah, lanjut yang jelaskan pembagian-pembagiannya. Ya, jadi untuk pembagiannya itu yang pertama ada bagian setelah dilihat itu kita buka ya. Nah, dibuka itu yang pertama kita temui yang dekat adalah dengan arteri, ada vena epigastrica inferior. Nah, setelah dibuka juga ada seperti musculus transversum abdominis. Nah, yang selanjutnya juga ada linea arterica.
Lanjut. Nah, untuk sekarang untuk dinding abdomen secara posterolateral. Nah, tuh dapat dilihat dari musculus serratus anterior ini, dia tuh yang seperti garis-garis itu, seperti tonjolan. Nah, selanjutnya ada otot yang namanya otot infraspinatus dan fascia infraspina. Nah, ya yang ada seperti di bagian tengah. Nah, yang selanjutnya ini ada bagian yang terlihat besar itu adalah musculus latissimus dorsi. Nah, lanjut seperti itu ada di aponeus musculus latissimus dorsi pada iga. Nah, itu dapat dilihat dari iga 9, 10, 11, 12. Nah, yang selanjutnya, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, otot-otot yang di abdomen itu adalah musculus pes. Yang pertama, itu ada di dekat dada kita, itu adalah musculus pectoralis major, terus ada musculus latissimus dorsi, dan ada intersectiones tendineus, dan ada musculus obliquus internus abdominis. Yang selanjutnya ada yang di bagian yang 4 itu, di bagian tengahnya itu ada musculus rectus abdominis. Selanjutnya di sampingnya ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis. Nah, yang selanjutnya di bagian sampingnya itu ada vagina musculi recti abdominis lamina posterior. Ada juga linea seminularis. Nah, ini untuk otot-ototnya. Untuk sistem ototnya yang ada di abdomen itu ada otot obliquus, itu permukaan eksternal costa 5 sampai 9. Terus ada musculus obliquus interna, itu dia ada di perlekatan fascia thoracal lumbalis. Terus ada musculus transversum abdominis, dia tuh di permukaan cartilago costae. Terus ada di bagian perut bagian dorsal tuh dia ada psoas major, dia tuh ada di perlekatan processus transversus. Nah, sekarang jelaskan untuk soal yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah peritorium parietale. Peritorium itu ada dua, yaitu ada peritorium parietale dan peritorium viscerale. Nah, yang selanjutnya ada cavum. Nah, untuk cavum ini dia tuh dibagi menjadi 3, yaitu ada cavum peritoneum major, cavum peritoneum minor, dan foramen epilioca wislowi. Nah, lanjut. Untuk yang selanjutnya ada duplikator peritoneum, terbagi menjadi mesentery atau alat penggantung peritorea, dan yang kedua adalah omentum. Yang selanjutnya ada ligamentum peritoneum. Nah, selanjutnya ada di bagian omentum. Di bagian omentum ini, dia tuh ada di bagian membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, jenisnya itu ada di omentum majus seperti tirai dan disusun oleh 4 ligamen, yaitu oleh ligamen gastronica, gastropenica, gastrocolika, dan ligamen penosenane. Dan selanjutnya ada omentum minus, disusun oleh 2 ligamentum, yaitu ada ligamen hepatodenale, ligamen gastrohepatica. Nah, dapat dilihat tuh ada ligamentum, ada gaster, kolon, dan lain, foramen omentale, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama itu ada ligamentum peritoneum. Dia melepaskan antara organ ke organ lain. Ligamen tersebut adalah hepar. Dia berada di ligamen falciform dan hepatoduodenale dan gastrohepate. Yang selanjutnya ada gaster, dia ada di ligamen gastrorenica dan gastropenica, gastrocolika. Nah, yang selanjutnya ada laporan 2. Nah, untuk laporan 2 kita bacakan skenario dulu. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat.
nama pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy secara traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta di mana konspensi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Nah, yang pertama trakus digestif superior itu dari mulut sampai lambung tuh di pertama dia tuh memasuki rongga mulut. Nah, di sini atau rongga mulut atau cavitas oris. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagiannya itu ada palatina major, ada palatinus major, ada foramen palatinum majus, ada hamulus prostegeus, ada buccinator di bagian pipi. Lanjutnya ada di racete mandibularis, dan ada granulal palatine, dan di bagian selanjutnya ada di bagian lidah. Nah, untuk bagian lidah ini kita mulai dari yang tersusun dari garis tebal. Yang pertama itu adalah dorsum lingua atau pars posterior di bagian yang menonjol itu. Selanjutnya ada sulcus terminals linguae, dan selanjutnya ada foramen calcium linguae, ada tonsilla linguale, ada epiglottis. Epiglottis itu di bagian sana, di bagian ujung. Dan yang selanjutnya ada bagian radix linguae atau penonjolan-penonjolan yang di dalamnya itu. Selanjutnya ada tonsilla palatina. Tonsilla palatina ini seperti dalam bahasanya itu adalah amandel. Nah, selanjutnya ada arcus palatoglossus. Selanjutnya ada dorsum, ada corpus linguae. Nah, yang selanjutnya setelah mulut ada lidah, selanjutnya ada esofagus. Nah, esofagus ini selanjutnya sembari membahas nomor 2 yaitu kompensasi sphincter. Nah, yang selanjutnya ini ada gambar esofagus. Nah, esofagus ini dia tuh ada trakea. Di bagian trakeanya turun ada bagian esofagus pars cervicalis. Nah, itu. Nah, selanjutnya turun lagi ada bagian esofagus pars thoracica. Nah, selanjutnya di bagian lanjutnya itu adalah hiatus esophagus, dan di bawahnya yang seperti miring itu adalah esophagus pars abdominalis. Nah, untuk vaskularisasi dan kelenjar limfe pada esophagus ini, yang pertama itu dia ada di tero inferior. Yang selanjutnya ada vena hidrea inferior. Yang selanjutnya untuk yang kedua ini dia ada di esophagus aorta thoracica dan intercalis dextra. Nah, yang selanjutnya untuk esophagus yang pars abdominalis dia tuh ada di arteri gastrica sinistra, ada di vena gastrica dextra dan sinistra pada vena portae. Nah, lanjut jadi untuk yang selanjutnya itu esophagus merupakan saluran tempat lewatnya makanan, melewati panjang sekitar 25-30 cm. Nah, secara makrobis, esophagus itu terdiri dari 3 macam bagian, yaitu adalah pars cervical, pars thoracalis, dan pars abdominalis. Nah, pada kedua ujung esophagus itu terdapat sphincter. Nah, sphincter adalah struktur berotot berbentuk seperti cincin yang jika tertutup dapat mencegah lewatnya benda melalui saluran yang dijaga. Nah, sphincter esophagus itu yang bagian atas itu dia biasanya selalu tertutup untuk mencegah reflux makanan dari korpus esophagus ke tenggorokan. Nah, yang selanjutnya ada sphincter esophagus bagian atas juga menutup untuk mencegah udara masuk ke saluran cerna saat bernafas. Nah, yang selanjutnya ada sphincter esophagus bagian bawah yang mencegah reflux makanan dan asam lambung dari gaster ke korpus esophagus. Nah, lanjut
selanjutnya ada di bagian lambung. Nah, di bagian lambung ini kita bisa lihat ada gambar lambung yang dari ventral. Nah, dari ventral ini kita bagi ada fundus gastricus, lalu ada incisura-nya. Nah, terus tadi ada dari atasnya itu ada esophagus pars abdominalis. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagiannya itu adalah curvatura minor, ada incisura angularis, selanjutnya ada duodenum pars superior, dan selanjutnya ada pars pylorica. Nah, yang selanjutnya pada lambung itu terdapat preacher yang berfungsi untuk mengatur pemasukan pengeluaran makanan itu. Nah, sphincter ini kardia atau sphincter esophagus bawah, dia tuh mengalir makanan masuk ke dalam lambung dan mencegah flexus isi lambung kembali memasuki esophagus. Jadi nggak bikin bolak-balik makanan itu, jadi langsung tertutup kalau makanannya udah turun ke bawah. Nah, selanjutnya untuk gerak-gerakan pencernaan pada saat makan. Nah, yang pertama itu adalah gerakan peristaltik. Nah, peristaltik adalah gerakan gelombang kontraksi otot yang mendorong makanan ke bawah sepanjang saluran cerna. Nah, setelah makanan masuk ke esophagus, peristaltik dimulai untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Gerakan ini terus berlanjut sampai usus. Nah, yang selanjutnya ada segmentasi. Nah, untuk segmentasi ini terjadi di dalam usus halus, di mana makanan dicampur dengan cairan pencernaan. Gerakan ini melibatkan kontraksi otot-otot melingkar yang membagi makanan menjadi segmen-segmen kecil, memungkinkan pencernaan pencampuran makanan dengan enzim. Nah, yang ketiga itu adalah relaksasi dan kontraksi otot polos. Nah, yang pertama itu adalah relaksasi sphincter atau pembukaan pintu ketika makanan mencapai saluran cerna tertentu. Nah, yang kedua itu ada kontraksi pilorik. Nah, kontraksi pilorik ini di dalam lambung, otot pilorik berfungsi untuk mendorong makanan yang sudah tercampur dengan asam lambung ke usus 12 jari secara perlahan. Nah, yang keempat itu ada refleksi pencernaan. Nah, refleks pencernaan ini juga dipengaruhi oleh refleks saraf seperti refleks gastroentrik dan merangsang peristaltik setelah makanan masuk ke lambung, serta refleks gastrokolik yang merangsang kontraksi otot di usus besar. Nah, yang selanjutnya ada pencernaan di lambung usus. Nah, di lambung setelah makan, perut mulai kontraksi untuk mengaduk makanan bersama dengan asam lambung. Nah, dan enzim pencernaan ini menghasilkan makanan setelah tercerna, yaitu disebut enzim. Nah, selanjutnya usus halus. Di dalam usus halus, selain terjadi di segmentasi, peristaltik juga terjadi untuk mendorong enzim melalui usus halus, di mana nutrisi akan diserap ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya ini untuk gambar. Yang pertama itu ada melalui mulut, ada melalui lidah, lalu ada melalui esophagus, ada segmentasi, terus ada gerakan-gerakan yang di lambung, itu ada segmentasi, ada selanjutnya masuk usus halus dan masuk ke usus besar. Seperti itu. Sekian, terima kasih untuk laporan kedua. Lanjut untuk laporan yang ketiga. Selanjutnya untuk laporan yang ketiga adalah Andre, seorang mahasiswi tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukannya menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian perut bagian bawah, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan seringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Nah, untuk yang soal yang kedua itu ada jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, selanjutnya jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jadi, jejunum dan ileum itu memiliki bentuk yang berkelok-kelok dan diklasifikasi oleh mesenterium pada radix mesentri. Nah, dapat dilihat ya, gambar jejunum itu dia tuh garisnya di dalamnya aja, dia tuh garisnya kayak garis-garis gitu. Nah, kalau yang gambar ileum dia tuh kayak garis-garisnya sangat tipis. Nah, selanjutnya pada ileum termati pars interminalis terdapat sistem kekebalan usus atau
payer, dan pada daerah ini berlangsung penyerapan vitamin B12 dan asam empedu. Nah, selanjutnya kita beda gambar lagi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dapat dilihat dari bagian tunika mukosanya, terus ada dari nodulus pilodeus solitarius. Itu tuh sangat berbeda ya. Kalau yang di ileum itu namanya nodulu lymphatica solitaria. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk jejunum dan ileum ini karakteristiknya untuk jejunum dia tuh regionnya berada di umbilicalis. Nah, sedangkan ileum itu di bagian kanan bawah atau abdomen atau pelvis. Nah, kalau yang jejunum ini warnanya tuh dia lebih gelap gitu. Nah, kalau yang ileum itu dia pink muda. Nah, kalau yang diameternya bener jejunum itu lebih besar karena garis-garisnya aja tadi lebih besar. Nah, yang selanjutnya untuk ileum ini dia tuh panjangnya diameternya tuh dia sekitar 2-3 cm gitu. Nah, untuk dinding atau otot polosnya, untuk yang jejunum itu dia lebih tebal, kalau yang ileum itu dia lebih tipis. Nah, untuk vaskularisasinya untuk yang jejunum itu dia banyak, yang untuk ileum ini dia lebih sedikit. Nah, untuk vasa rekta dia tuh jejunumnya lebih panjang, terus ileumnya lebih pendek. Nah, untuk pelaku payeri untuk jejunum itu hanya beberapa, dan sedangkan untuk ileum itu lebih banyak. Lanjut untuk yang pertanyaan nomor 2. Jelaskan struktur bangunan di kolon. Nah, jadi kolon itu kan adalah usus besar. Nah, di usus besar itu terjadi terbagi menjadi beberapa, yaitu adalah kolon ascendix, kolon transversum, dan kolon descendis, dan kolon sigmoideum. Nah, selanjutnya untuk yang bagian-bagiannya, Kaleum dan kolon dapat dibedakan dari intestitum-terium berdasarkan 4 struktur khas berikut. Nah, kalau yang diameternya kaleum dan kolon itu lebih besar dibandingkan intestitum. Nah, pada kaleum dan kolon terdapat 3 buah taenia. Nah, ada taenia libera, ada mesosolica, dan omentalis. Nah, yang selanjutnya, pada caecum dan kolon terdapat haustra. Nah, pada caecum dan kolon juga terdapat appendix epiglocae, yaitu jaringan lemak yang bertambah. Nah, untuk bagian-bagiannya ini dapat dilihat ya. Untuk yang pertama, kita mulai dari ujungnya dulu. Nah, untuk ujungnya ini pertama ada appendix vermiformis, dan ada caecum, ada ileum, ada kolon ascendix, ini ada kolon transversum yang mulai melengkung, terus ada flexura colisinistra, terus ada kolon descendens, dan ada kolon sigmoideum. Nah, lanjut untuk struktur bangunan di kolon. Nah, untuk dilihat itu ada, pertama kita fokus dulu ke kolon ascendix. Nah, kolon ascendix ini dia tuh di bagian dalamnya itu. Nah, pada usus besar itu memiliki berbagai fungsi yang semuanya itu berkaitan dengan proses di usus. Fungsi usus besar yang paling penting adalah absorpsi air dan elektrolit. Nah, contoh dari kolon sigmoid itu berfungsi sebagai tempat penampung massa feses yang sudah terdehidrasi sehingga berlangsung defekasi. Nah, selanjutnya ini dapat dilihat juga ada kolon ascendis, ada caecum, terus ada tanea mesolica. Nah, yang soal yang ketiga itu adalah jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, usus besar atau kolon itu dia memiliki peran dalam penyerapan air atau elektrolit tadi. Dia elektrolit, dan garam dari makanan yang telah dicerna. Nah, serta pengolahan sisa makanan menjadi feses. Nah, proses peristaltik di usus besar terjadi lambat untuk memungkinkan proses penyerapan air sehingga menghasilkan feses yang lebih padat. Nah, selanjutnya tadi udah dilewat kolon, terus selanjutnya ada dilewati di bagian rektum. Nah, di bagian rektum itu bagian terakhir dari usus besar yang menyimpan feses sebelum dikeluarkannya ketika feses masuk ke rektum. Nah,
tembok rektum merenggang dan memicu refleks untuk mengirimkan sinyal ke otak bawah tubuh hingga untuk buang air besar. Nah, yang ketiga itu melewati finger anal. Finger anal itu terdiri dari 2 otot. Nah, ototnya itu ada finger anal internalis dan ada juga finger anal eksternal. Nah, otot ini bersifat tidak sadar. Jadi kalau yang internal itu dia tidak sadar, jadi refleks aja gitu dan bekerja menahan feses. Nah, jadi semisalnya kalau kita nggak punya finger anal internalis, ya kita jadi nggak bisa nahan gitu, tiba-tiba aja keluar gitu. Nah, biasanya itu terjadi ketika mungkin orang yang sudah tua atau orang-orang yang kayak mungkin udah mempunyai penyakit kolesterol atau diabetes yang udah sangat parah gitu. Nah, yang selanjutnya untuk finger anal eksternal, dia tuh ovennya bersifat sadar. Jadi kalau kita mengeluarkan jadi itu tuh berfungsi buat memungkinkan kontrol yang lebih baik untuk mengeluarkan fesesnya. Nah, finger ini tuh memberikan kontrol yang lebih besar atas waktu pengeluaran feses. Nah, seperti dapat dilihat, jadi pertama tuh kan dia melewati yang namanya tadi udah lewat mulut, lidah, esofagus, juga ada lewat lambung gitu. Selanjutnya dia melewati ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya untuk bagian usus halus ini atau small intestines, selanjutnya dia masuk ke cecum. Nah, selanjutnya dia masuk lagi ke dalam kolon. Kolonnya itu tadi ada di transversus kolon, ada apa aja. Nah, yang selanjutnya dia tuh masuk ke descending atau kolon. Nah, lanjut itu kolon ada 4, ada fungsinya tadi macam-macam dan juga ada gerakan ototnya. Nah, selanjutnya sudah sampai di sigmoid kolon, dia tuh masuk ke rektum. Nah, saat di rektum ini dia tuh ada yang tadi sudah saya jelaskan itu bisa melewati terjadi 2 otot, yaitu ada otot yang tidak sadar dan ada otot yang sadar gitu. Nah, selanjutnya untuk sistem sarafnya otonom tuh dia bertanggung jawab untuk mengatur kontraksi polos. Nah, yang somatik dia tuh buat mengontrol sektor anal eksternal yang memungkinkan kontrol kesadaran atas proses pengeluaran. Jadi tuh dia sadar tuh enggak, jadi dia tuh dipengaruhi oleh otot apa, oleh saraf apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada refleks defekasi. Nah, proses ini dimulai saat rektum tuh terisi dengan fesus. Nah, reseptor peregangan dalam dinding rektum merespon dan mengirimkan sinyal ke otak yang mengirimkan kembali sinyal memicu kontraksi otot peristaltik. Nah, selanjutnya untuk proses pengeluaran fesesnya, feses itu bergerak ke rektum melalui peristaltik dari usus besar. Nah, temboknya yang kedua, dia tuh melalui rektum tembok yang meregang. Jadi dia meregang gitu, merangsang saraf sensorik untuk memberitahu otak. Nah, yang selanjutnya ada potongan kontraksi otot polos rektum mendorong feses ke bagian bawah rektum. Jadi itu dia ada yang mendorong, entah itu dipengaruhi dari syaraf, entah itu dipengaruhi oleh si bagian otot-ototnya tadi. Nah, selanjutnya finger anal eksternal itu dilonggarkan, tiba-tiba dia melonggar dan memungkinkan pengeluaran feses secara sadar. Jadi kita ya sadar ngeluarinnya gitu. Sekian laporan anatomi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.